Nah, oke guys, kali ini gua akan membahas ketiga piston ini peruntukannya untuk apa, dan ini adalah piston untuk Supra X125 namun berbeda-beda jenisnya ya, teman-teman. Jadi untuk kode yang KPH ini peruntukannya untuk Supra X125 yang berjenis karburator, dan selanjutnya untuk KYZ yang sebelah kanan seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Ini KYZ peruntukannya untuk Supra X125 yang helm in ya, atau masuk helm ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk K41A ini peruntukannya untuk Supra X125 New yang tahun-tahun sekarang, antara tahun 2018 sampai 2024 sampai sekarang ya. Jadi ini peruntukannya seperti itu ya. Ketiga jenis piston ini ya, antara KPH, K41 dan KYZ. Namun ini bisa saling substitusi ya antara kedua buah seher ini. Jadi bisa kita masukkan ke mesin KPH atau Supra X125 Karbu dan juga Karisma ya guys. Nah, ini adalah salah satu untuk meningkatkan performa dari Supra X125 namun tidak perlu ubahan noken as atau camshaft dan juga porting ya. Jadi ini adalah salah satu untuk memaksimalkan kinerja dari yang berkode KPH atau Karisma dan Supra X125 yang berkarburator ya. Jadi ini peningkatan rasio kompresinya sekitar 0,3 ya, karena dari manual book pun dari KPH ini terukur perbandingan rasio kompresinya itu sekitar 9:1 ya. Dan untuk kode KYZ maupun K41 untuk perbandingan rasio kompresinya itu berada di angka 9,3:1 ya guys, antara kedua buah seher ini ya. Jadi perbedaannya seperti ini ya guys, antara KYZ dan juga K41. KYZ ini peruntukannya untuk Supra X125 yang masuk helm, dan K41 ini peruntukannya untuk Supra X125 yang tidak masuk helm ya. Maksudnya masuk helm itu bagasinya masuk helm ya untuk KYZ ini ya, atau helm in ya. Nah, untuk K41 ini seperti biasa ditemui di jalan-jalan Supra X125 yang ramping ya. Jadi bodinya itu sedikit ramping dibandingkan dengan helm in ya, atau masuk helm ya teman. Oke, kita akan bahas perbedaan dari kedua buah seri ini antara KYZ dan K41. Dari mulai, nah ini ya, pantas sernya ini sedikit lebih kecil untuk K41 dibandingkan dengan KYZ seperti ini. Dan untuk bagian ring sernya ini sama-sama datar seperti ini guys. Nah, oke, baik, selanjutnya kita bahas bagian permukaan ser dulu ya. Nah, ini kita bahas nanti ya teman-teman, lupa saya. Kita bahas bagian permukaan sernya. Kenapa ini kedua buah ser ini bisa kita masukkan ke KPH namun sedikit lebih besar kompresinya. Nah, ini dia guys, setelah saya mengukur di KPH ini untuk jarak dari permukaan ser dan juga cekungannya ini terukur 1,83 ya guys. Nah, jadi ini ya perbedaannya ya. Untuk K41 dan KYZ ini terukur dari permukaan dan mendemban atau cekungan permukaan ser ini terukur 1,74, dan untuk KYZ ini terukur 1,75 ya guys. Dan saya sudah ukur benar-benar ya. Nah, cara ukurnya seperti ini ya guys. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah saya ukur-ukur ya, ukurannya seperti itu ya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Ini masih 2, salah ya. Nah, seperti ini ya guys. Ini kurang ini ya. Kita ukur lagi ya guys. Ini benar-benar 1,75. Nah, jadi ini untuk meningkatkan rasio kompresi, sedikit meningkatkan rasio kompresi untuk Supra X125 dan juga Karisma pun bisa ya. Jadi tidak perlu ubahan apapun, bisa untuk memaksimalkan kinerja dari mesin tersebut ya. Jadi kedua buah ser ini memiliki potensi
untuk meningkatkan rasio kompresi ya. Karena peningkatannya tidak terlalu jauh, sekitar 0,3, bisa menggunakan bahan bakar ya, bahan bakar pertalit ya teman-teman. Jadi tidak perlu memakai pertamax pertamax biru atau pertamax turbo, karena selisih perbandingan rasionya hanya 0,3 ya. Jadi ini sangat aman sekali untuk dipakai di mesin Supra X125 dan juga Karisma ya. Nah selanjutnya ini permukaan sehernya seperti itu komparasinya, dan selanjutnya kita komparasi bagian dinding dari seher K41 dan juga KYZ ya. Nah seperti ini ya teman-teman, perbedaan antara KYZ dan K41. KYZ ini diproduksi tahun 2014 ya, untuk kode KYZ ini ya, mesin KYZ yang helm in Supra X125 helm in diproduksi tahun 2014 sampai sekarang ya. Dan untuk tipe K41 sama seperti itu ya. Namun Supra X yang ramping tidak masuk helm ya teman-teman. Nah selanjutnya kita komparasi bagian ini, kita singkirkan dulu. Nah ini kita toleransi 1 gram saja ya, karena ini telah aus ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buka satu persatu, karena dari dinding ininya ini memiliki perbedaan ya antara KYZ yang baru ini dan juga K41 ya. Untuk KYZ ini K41 lebih ramping ya bagian kupingan pantat sehernya, dan selanjutnya untuk bagian piston KYZ ini sedikit lebih lebar dibandingkan dengan K41 ya. Seperti halnya ini ya. Nah ini lebih ramping lagi ya. Untuk KPH yang tipe-tipe dulu, nah ini KPH ini kode produksinya tahun 2004 sampai sekarang masih bisa dipakai ya teman-teman. Jadi untuk kupingannya seperti ini. Jadi ini adalah resolusi dari perbaikan performa dari motor tersebut, Supra X125 tentunya. Dan ini memiliki perbedaan ya, kita bahas. Nah ini sedikit lebih lebar dibandingkan kedua piston ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan ukur dulu perbedaan panjang dari permukaan dan juga pantat piston ini untuk K41 ya. Kita ukur K41 dulu, ini terukur 37,47, dan untuk KYZ ini terukur 37,32 ya. Jadi selisihnya hanya 0, berapa ya, 0,07 guys. Hanya sedikit sekali ya dari panjang dan juga ya panjang permukaan seher ini ya, antara muka dan pantat sehernya. Nah seperti ini lebih tinggi dibandingkan dengan kedua buah seher itu untuk yang berkode piston KPH seperti ini. Nah selanjutnya kita akan komparasi perbedaan berat ya. Kita akan komparasi perbedaan berat. Lupa guys. Ini kita ukur dulu bagian ininya. Nah seperti ini. Bagian kuping untuk KYZ ini terukur 13,18. Nah yang Supra X yang ramping ini lebih ramping lagi ya. Ini bukan sekitar ya. Ini terukur 11,76 ya teman-teman. Jadi itulah perbandingan dimensi dari permukaan seher dan juga badan sehernya ya, bukan ini ya. Nah selanjutnya kita komparasi bagi berat atau gram. Nah kita buka dulu ring-ring sehernya seperti ini. Nah kita buka ya. Ini sedikit agak macet guys, karena ini sudah ini aja ya. Sudah gancet ini ya. Nah seperti ini kita buka. Kita buka komparasi berat dari KYZ dan juga K41 ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu untuk meningkatkan performa dari motor, kedua buah motor ini ya. Jadi kita bisa memakai, kalau ini lebih ringan berarti KYZ atau Supra helm ini bisa kita memakai K41
karena sama-sama rasio kompresinya 9,3 banding 1 ya guys. Aduh ya hese guys. Kita buka dulu ring cacing olinya seperti ini. Nah, kita tidak toleransi ya, karena ini terdapat kotoran dan itu akan membuat beban tersendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita komparasi perbedaan berat dari ketiga buah piston ini. Yang pertama kita akan ukur KPH dulu. KPH itu berapa sih beratnya? Nah, seperti ini ya guys. Untuk KPH ini terukur, kita sambil tulis ya. Nah, kita sambil tulis, ini terukur 75,61 ya guys. Gram ya. Satuannya gram ya teman-teman. Nah, ini karena sudah ada lecet-lecet dan ini toleransinya sekitar 1 sampai 2 gram ya. Dan selanjutnya untuk kode K41A ini yang Supra X125 New yang sekarang, atau dari 2014 sampai sekarang yang ramping bodinya, ini terukur 77,17 ya. 77,17 ya guys, gram ya satuannya. Ini KPH. Nah, kita ini ya, sambil kita tulis KPH, dan selanjutnya ini 77, kita udah ya. Nah, kita kalibrasi dulu ya guys. Kita ulangi lagi karena ini belum kita kalibrasi. Nah, ini terukur 75,56. Ada kesalahan guys. Kita tulis lagi 75,56 untuk kode KPH, piston KPH. Dan selanjutnya untuk kode K41A ini terukur setelah kita kalibrasi digital gramnya, ini terukur 77,12 ya guys. Nah, selanjutnya kita ukur untuk piston KYZ ya. Nah, untuk piston KYZ ini sedikit lebih berat, 83,63 ya guys. 83,3 gram ya. Ini K41 sampai kita tulis K41. Untuk KYZ ini sedikit lebih berat atau lebih berat dibandingkan kedua buah seher ini ya, atau kedua buah piston ini ya, antara K41 dan KPH ya teman-teman. KYZ. Nah, dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan kenapa Supra X125 Helm-in ini lebih berat tenaganya, karena pistonnya lebih berat juga ya. Lebih berat dibandingkan kedua buah seher ini ya teman-teman, antara Supra X125 dan juga Supra X yang injection namun yang berbodi ramping ya. Mungkin beberapa teman menyebutannya seperti itu ya. Jadi kenapa piston yang KYZ ini mesinnya itu lebih berat dibandingkan dengan kedua buah motor ini ya, antara Supra X125 injection dan juga KPH maupun Karisma ya. Jadi ini menjadi kendala sendiri ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin pabrikan merenovasi lagi, bahasanya bahasa bangunan ya, merenovasi lagi mesinnya sehingga membuat kode piston dengan K41 ya, karena lebih ringan ya teman-teman, lebih ringan dibandingkan dengan KYZ seperti ini ya. Jadi mungkin kesimpulannya seperti itu ya, antara angka 41, KYZ dan KPH. Memang kedua buah seher ini lebih berat karena permukaan seher ininya lebih padat ya, karena untuk mengejar rasio kompresi yang memiliki perbedaan 0,3 banding 1 ya. Dan kedua buah seher ini rasio kompresinya sudah saya sebutkan tadi, di manual booknya pun ini terukur 93 banding 1 ya guys. Nah, jadi kesimpulannya, apabila teman-teman yang mempunyai motor Karisma Bapak agar bertenaga kuda, bisa kita manfaatkan kedua buah seher ini ya. Namun
alangkah baiknya, nah saran dari saya ini adalah salah satu performa terbaik ya. Tidak perlu memangkas-mangkas bagian dinding dari share ini, sudah ini ya. Nah seperti ini ya guys. Untuk geramannya ini sudah memiliki potensi untuk performa kecepatan ya, karena ini lebih ringan dibandingkan kedua buah di KYZ ya, dibandingkan dengan KYZ ya. Jadi untuk komparasi dari ketiga buah piston dari mulai KPH, K41 dan KYZ seperti itu. Jadi kita bisa substitusi antara ketiga buah, atau bukan ketiga buah ya, kedua buah share ini substitusi ke motor Supra X125 ataupun Karisma ya guys. Nah baik, untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dalam penyebutan apapun, dikoreksi saja guys, karena ini video dadakan juga ya, dadakan sekali ya teman. Nah untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu bantu follow dan subscribe. Terima kasih, salam racing dari Wow Channel, mantap men.